Saya rasa banyak di antara kita yang sudah dari pagi ada di tempat ini, ada di Mahanaim, dan saya rasa juga banyak di antara kita yang mungkin sudah mulai pegel-pegel dan mungkin ada yang mulai kesemutan, saudara, karena kita duduk di lantai. Dan saya tidak akan panjang-panjang, maksimal saya akan sampaikan 30 menit. Maksimal 30 menit, tetapi saya berdoa Anda bisa mendapatkan sesuatu. Kalau ada yang Anda rasa baik untuk dicatat, Anda boleh mencatatnya. Hari ini saya akan membahas sedikit khususnya dari usia yang lebih muda, karena saya usianya lebih muda dibandingkan dengan Pak Victor. Saya akan membahas mulai dari usia yang masih 30 tahun ke bawah. Ada yang masih 30 tahun ke bawah, boleh lambaikan tangannya. Oke, salam sejahtera untuk Anda semua. Yang sudah 30 tahun ke atas, nanti kita akan membahas bersama-sama juga. Nah, tetapi intinya seperti ini. Untuk yang masih berusia 30 tahun ke bawah, kita sedang ada di dalam fase yang namanya fase perpindahan. Waktu kita masih sekolah, kita masih anak-anak, kita ada di fase yang namanya fase dependent. Kita masih bergantung kepada orang lain, kepada orang tua kita, kepada pengasuh kita, kepada guru di sekolah, kepada dosen di sekolah. Kita masih diajarkan what to do. Kalau di sekolah kita dikasih tugas, ada PR, ada ujian, Anda harus belajar, bahkan diajarkan. Ini adalah fase-fase dependent di mana kita masih belum dituntut untuk bisa menghidupi diri kita sendiri atau mengambil keputusan untuk kita sendiri. Tetapi begitu kita lulus kuliah, usia 22, 23, 24, 25, nah, kita mulai masa transisi masuk kepada fase yang namanya fase independen. Banyak di antara kita mungkin mengalami yang namanya orang tua sudah tidak memberikan uang jajan, sudah tidak memberikan tempat tinggal, bahkan sudah tidak mau membayari kita untuk kita makan, beli handphone, dan lain sebagainya. Kita masuk di fase independen. Saya mau membahas sedikit tadi apa yang Pak Victor sampaikan. Betul, saudara, pada saat saya masih di fase dependen, sampai saya kuliah, saya semua dibayarin. Enak, itu masa-masa paling enak. Jalan-jalan kemana-mana dibayarin. Kalau ke restoran saya nggak pernah bawa dompet, karena setiap kali ke mall, ke restoran, yang bayar siapa? Orang tua kita, baik mama, kalau enggak papa. Tetapi hari ini saya sedikit berbeda, saudara, karena usia saya sudah di fase independen. Dan kalau Anda tahu, ibu saya barusan ke Amerika, saya nggak diajak, satu-satunya anak yang tidak diajak. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Mama saya bilang, kok mama pengen naik bisnis, tapi tiketnya mahal. Nah, Anda pikir itu artinya apa, saudara? Tolong, gitu. Kalau Anda berpikir perempuan itu suka kode-kode, mama saya perempuan, saudara. Nah, ketika saya mendengar akan hal itu, saya melihat ukuran ibu saya ini kayaknya sudah ukuran bos. Kayak nggak layak ya, kalau kursinya ekonomi itu kurang layak. Maka yang mesti membayarkan siapa? Ya anak sulungnya, saudara. Jadi saya yang gak diajak ke Amerika, yang bayarin tiket siapa? Ya saya, saudara. Itu fase gimana kita masuk ke fase independen. Belum lagi 2 bulan yang lalu, saya barusan kehilangan ayah. Papa saya meninggal dunia. Dan Anda tahu ibu saya ini kan memang orangnya luar biasa ya. Dia sangat memikirkan akan jiwa-jiwa. Tetapi kalau memikirkan pemakaman suaminya kurang, saudara. Dia memikirkan yang masih ada di dunia, yang sudah naik ke surga dia kurang memikirkan. Yang dia bilang sama saya, kok kalau Anda tinggal di Bekasi ya, sebagian besar tinggal di Bekasi, ada rumah sakit Elizabeth di samping Kemang, di situ ada rumah duka. Kecil sekali, saudara, dan dia bilang sama saya, kok rumah dukanya di sini aja ya, kok murah soalnya. Anda pikir kita ada segini banyak orang, rumah duka di situ cuma muat untuk 50 orang.
Saya nggak kebayang kalau waktu itu kita rumah duka di situ, saya nggak tahu jadinya kayak apa. Mungkin satu jalan itu kita blok untuk tempat duduk, saudara. Tetapi akhirnya saya memutuskan untuk kita pindahkan ke Grand Heaven. Dan Anda tahu, ini saya curhat sedikit, saudara. Anda tahu Grand Heaven itu mesti membayar sebelum acara bahkan mulai. Jadi sebelum ada orang yang ngasih persembahan, kita sudah harus bayar lunas, saudara. Dan Anda tahu satu ruangan bayarnya berapa? 150 juta. Kita sewa 2 ruangan, 300 juta. Ibu saya kucuk-kucuk samping saya bilang, "Pan, mama gak punya uang segitu." Dan Anda pikir yang bayarin siapa? Kita gak mungkin jam 3 pagi telepon donatur, "Pak, suami saya barusan meninggal, minta duit 300 juta. Gak mungkin, saudara. Yang diminta siapa? Anak sulungnya yang diminta. Nah, ini adalah fase yang namanya fase independen, di mana Anda dituntut untuk bertanggung jawab untuk dirimu sendiri. So, yang berusia 30 tahun ke bawah, welcome to the club. Oke? Mungkin Anda merasa ini sulit, Anda merasa ini susah, ini galau, banyak sekali persoalan, kita mesti kerja, kita mesti usaha. Welcome to the club, saudara. Kebetulan saudara-saudara saya junior yang lain, ada Bevis, Joshua, AL, kita semua juga ada di fase yang sama. Kita fase peralihan dari fase dependent menuju fase independen. Kalau dan Anda berpikir kita manusia-manusia setengah dewa yang tinggal Tuhan, aku minta emas 1 kilo, maka di depan emas 1 kilo. Itu tidak terjadi, saudara. Tidak seperti itu. Kita pun mengalami persoalan yang namanya bergumul. Proses yang namanya takut dan memikirkan akan masa depan. Nanti anak saya makan apa? Tinggalnya di mana? Kita belum punya rumah. Kita belum punya mobil. Itu pun kita memikirkan loh. Nah, kabar baiknya untuk saudara yang sudah berusia 35 tahun ke atas, bahkan 40 tahun ke atas. Siapa yang 40 tahun ke atas? Boleh angkat tangan. Saya punya kabar yang menggembirakan untuk Anda. Anda memasuki fase transisi dan bahkan sudah memasuki fasenya di mana yang namanya adalah dependable. Anda harus bisa diandalkan. Dependable. Anakmu, keluargamu bergantung kepada engkau. Anda hidup bukan untuk dirimu sendiri lagi, tetapi Anda punya tanggungan. Buat teman-teman yang masih muda-muda, kita mungkin masih single, kita mungkin mesti independen. Tetapi soon, begitu kita menikah, kita punya anak, orang tua kita nanti pensiun, kita harus menjadi dependable. Kita menjadi orang yang bisa diandalkan. Nah, Matius 5 ayat yang 14. Apa hubungannya ini dengan gaspol? Apa hubungannya ini dengan kita harus maksimal? Matius 5 ayat 14, saya akan bacakan sampai yang ke-16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Dia dependable. Ayat yang ke-16, perhatikan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Cahaya adalah contoh daripada dependable. Kita bisa berharap kepada cahaya. Ketika ada matahari melambangkan akan sebuah new hope, akan sebuah pengharapan. Dan demikianlah Tuhan menginginkan kita semua menjadi terang di tengah dunia ini. Kita adalah orang-orang yang harusnya orang dunia bisa berharap kepadanya. Kita harusnya menjadi anchor, kita menjadi jangkar, kita menjadi pusat pengharapan
bagi tetangga kita, keluarga kita yang belum kenal Tuhan, teman-teman kita yang belum kenal Tuhan, supaya mereka melihat perbuatan baik kita dan bukan memuliakan kita, tetapi memuliakan Bapa kita yang di surga. Dan kalau yang namanya gaspol, penginjilan, Anda berpikir bagaimana caranya aku bisa bekerja sambil aku juga menginjil? Bagaimana caranya aku bisa melayani Tuhan sambil juga tetap bekerja? Saudara, hari ini saya mau menekankan again and again and again. Anda jangan pernah memisahkan yang rohani dan yang jasmani. Tetapi demikian seperti doa Bapa kami yang di surga, doa Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Menggabungkan antara kedua dunia ini menjadi satu. That is your job. Itu tugasmu. Bagaimana engkau membawa akan Tuhanmu, kehidupan rohanimu di dalam pekerjaanmu. That is your job. Itu tugasmu. Bagaimana Anda membawa akan semua janji-janji Tuhan, keilahian Tuhan di dalam usahamu. That is your job. Bagaimana Anda membawahi akan anak buahmu ini yang belum kenal Tuhan, dan Anda mengajarkan nilai-nilai kerohanian, nilai-nilai firman Tuhan kepada mereka. That is your job. Menggabungkan antara yang rohani dan yang jasmani menjadi satu. Dan Anda berpikir yang namanya pelayanan hanya terjadi di gereja. Tidak pernah terjadi. Justru yang namanya pelayanan terjadi di marketplace. Pelayanan terjadi di lingkunganmu. Pelayanan terjadi di keluargamu. Pelayanan terjadi di tanggamu, di sekolahmu, di tempat kerjamu, dimanapun engkau bergaul. Itu adalah medan pelayananmu. Saya mau menyampaikan akan beberapa fakta, saudara. Dari zaman perjanjian baru, Tuhan Yesus itu sering menampakkan dirinya. Dan paling tidak ada 132 kali Tuhan Yesus dicatat menampakkan dirinya di tempat umum. Dia ketemu dengan orang banyak. Itu dicatat 132 kali. Dan 122 kalinya, dari 132 penampilan di depan publik, 122 kalinya Tuhan Yesus menunjukkan dirinya, menampilkan dirinya, mengajar, ketemu orang, bukan di gereja, tetapi di marketplace. Entah itu di ladang, entah itu di gunung, entah itu di tepi pantai, entah itu di perahu, entah itu dimanapun juga, tetapi tidak di gereja. Dan hanya 10 kali dia menampilkan dirinya di gereja. Artinya apa? Ladang kita ini bukan di gereja, saudara. Kalau Anda mau mengikuti teladan Yesus, kalau hidupmu 100% hanya di gereja, kita semua udah percaya Yesus. Anda mau nginjil sama siapa? Kita harus menjadi saksi ketika kita di luar sana. Selanjutnya, fakta yang selanjutnya adalah dari 52 perumpamaan. Ketika Yesus mengajar, dia memberikan 52 perumpamaan, dan 45 perumpamaannya berhubungan dengan marketplace. Entah itu jual beli, entah itu pengusaha yang menitipkan akan benihnya, entah itu seseorang yang berhutang dan minta dikembalikan. Dan 45 dari 52 perumpamaan bercerita tentang marketplace. Artinya apa? Kalau Anda mau menginjil, Anda mau cerita tentang kebenaran firman Tuhan, kita harus menggunakan bahasa yang orang dunia pahami. Kalau kita menginjil kepada mereka tetapi bahasanya adalah, kalau kamu tidak bertobat maka akan ada api dari langit yang akan menghajar kamu, mereka gak bertobat, saudara. Mereka gak percaya akan hal itu. Kita harus menginjil dengan bahasa yang mereka gunakan. Ketika kita
memberikan masukan dan hubungan mereka dengan keluarganya dipulihkan, mereka akan dekat dengan engkau dan tanya kepada engkau, gimana caranya? Ketika mereka tanya pendapat kepadamu dan hidupnya diubahkan, pekerjaannya diberkati, dia akan semakin mendekat dengan engkau, dan itu kesempatan untuk engkau memuridkan dia dan mengenalkan dia kepada Yesus. Itu kenapa saya nggak terlalu suka saudara berkumpul umplek-umplekan di gereja. Saya nggak terlalu suka, karena kita semua di sini udah kenal Tuhan Yesus. Saya akan ketemu lagi dengan wajah-wajah ini di surga, saya yakin itu. Tetapi teman-teman saya yang di luar sana, saya nggak yakin saya ketemu sama mereka ketika saya meninggal nanti. That's why saya harus kenalkan mereka dengan Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan mempercayakan saya punya pegawai cukup banyak. Dan saya nggak yakin nanti begitu mereka meninggal saya akan berjumpa lagi dengan dia. Karena mereka belum percaya dengan Yesus. Dan itu adalah hati yang Tuhan taruh di hidup saya, untuk bisa memperkenalkan mereka dengan Yesus. Caranya bagaimana? Pertama, dengan memperbaiki kehidupanmu terlebih dahulu. Biarlah terangmu bercahaya. Anda menjadi orang yang dependable. Anda menjadi orang yang dependable. Anda nggak berhutang ke kiri dan ke kanan. Anda nggak minta tolong ke kiri dan ke kanan. Tetapi Anda membantu orang di kiri dan di kanan. That's the key. Itu adalah kunci yang saya ingin ajarkan untuk Anda menjadi gaspol, Anda menginjil, Anda menjadi pembawa pengaruh, Anda menjadi terang yang bercahaya. Be dependable. Be dependable. Jadilah orang yang bisa diandalkan. Dan ketika saya berbicara bisa diandalkan, saya tidak hanya berbicara tentang uang, saudara. Tetapi jadilah orang yang bisa diandalkan ketika ada orang yang curhat masalah keluarga. Jangan dikomporin, tapi jadilah jalan keluar buat mereka. Berikan kasih. Berikan kasih sayang untuk mereka. Kalau ada orang yang ngajakin bisnis dan Anda tahu ini bisnisnya gak benar, jangan malah dibilang penipu, jangan malah dibilang pembohong. Tuntun dia, ajari dia bagaimana melakukan bisnis yang benar. Kalau Anda lihat anak kecil selalu marah, ngamuk, lempar-lempar barang, jangan malah divideoin, diviralin, saudara. Tapi jadilah jalan keluar untuk kita yang membebat dia. Mungkin dia butuh kasih sayang daripada engkau. Itu adalah orang yang dependable. Anda menjadi orang yang bisa diandalkan. Maka Anda akan lihat orang akan semakin banyak minta tolong kepadamu. And it's a good sign. Dan itu adalah tanda yang bagus. Anda lihat hidupmu ini lebih banyak minta tolong atau dimintain tolong? Kalau Anda masih lebih banyak minta tolong, yuk kita sama-sama bertobat, saudara. Jangan lupa kita udah gede loh. Kita sekarang bukan usia dependent, kita sekarang usia dependable. Kita bukan orang-orang yang bergantung kepada orang lain. Kita orang-orang yang bisa dipercaya, bisa diandalkan. Itu kita. Sama halnya dengan Tuhan. Kalau kita datang ke Tuhan, Anda mau jadi orang yang diberkati. Anda datang ke tempat ini tujuannya apa sih? Kalau tujuanmu masih, saya pengen hidup saya diberkati, saya pengen keluarga saya diberkati, saya pengen uang lebih banyak. Kalau Anda doa sama Tuhan, Anda mengejar hamba Tuhan, Anda minta pengurapan, tujuannya me, dan me. Anda hanya akan mendapat cukup, saudara. Saya keberuntung saya bisa lihat keponakan saya namanya Misael, anaknya adik saya Joshua. Usia 2 tahun. Mau dia baiknya kayak apapun, sayangnya apapun ke orang tuanya, kalau dia minta akan sesuatu makanan contohnya,
yang dikasih apa? Paling satu porsi untuk dia doang, ya kan? Dia minta mainan, paling dikasih apa? Mobil-mobilan, saudara. Tetapi Anda bandingkan dengan ibu saya, atau Anda yang bandingkan dengan Pak Victor. Kenapa Pak Victor atau ibu saya sekali terima kiriman makanan bisa ratusan kalau nggak ribuan? Karena mereka meminta bukan untuk dirinya. Mereka meminta untuk dibagikan kepada orang lain. Kenapa kalau ibu saya minta sama Tuhan, dikasihnya bukan mobil-mobilan, tetapi dikasih mobil beneran dan bukan cuma satu. Anda lihat mobil di Mahanaim ada berapa banyak, saudara. Sebab ibu saya tidak meminta untuk dirinya. Dia meminta untuk orang lain. Kenapa Pak Victor diberikan rumah? Sebab Tuhan tahu hambaku butuh tempat untuk beristirahat. Sebab dia menyampaikan pesanku untuk banyak orang. Kalau dia membutuhkan rumah untuk pensiun, saya yakin Tuhan gak akan kasih, saudara. Tetapi karena Tuhan tahu dia masih akan melayani Tuhan dengan luar biasa, dia berikan tempat beristirahat yang nyaman buat hambanya. Kalau Anda masih memikirkan untuk Mimi dan Mi, untuk aku dan aku, dia hanya akan memberikan kepadamu cukup. Tetapi hari ini saya mau ajak, yuk Anda menjadi berkat. Artinya apa? Start think for other people. Mulai memikirkan orang lain. Tuhan memberikan aku berkat, Tuhan mempercayakan sesuatu, ini bukan buat aku loh, ini buat orang lain. Buat aku hidup gaji 10 juta cukup, kenapa aku dikasih 15 juta ya sama Tuhan? 5 jutanya buat apa ini? Start think for other people. Mulai berpikir untuk orang lain. Mungkin ada temanmu yang membutuhkan, saudaramu yang membutuhkan, berikan buat mereka. Anda punya waktu yang lebih. Jam 5 udah nyampe rumah. Tuhan gak kasih engkau waktu untuk main Instagram, saudara. Tuhan kasih waktu engkau lebih supaya engkau bisa nanyain kabar saudaramu. Gimana, how are you? Gimana kabarnya? Tuhan kasih engkau waktu lebih pulang jam 5 sore supaya Anda bisa berkunjung ke rumah saudaramu, ke tetanggamu. Ajakin mereka makan bersama. Cerita tentang kebaikan Tuhan kepada mereka. Dan bukan hanya diranjang dan main IG. Bukan itu yang Tuhan berikan. So coba lihat apa yang ada di tanganmu dan kembangkan itu, maksimalkan itu. Di usia-usia ini, saya merasakan ada 4 hal yang rentan. Dan saya mau untuk kita self-reflection. Anda lihat akan dirimu sendiri. Setelah ini saya akan selesai. 4 hal yang perlu Anda waspadai. 4 hal yang perlu Anda waspadai. Tipuan yang pertama. The first deception adalah Anda ingin bersaing satu dengan yang lainnya. The first deception adalah Anda memvalue dirimu sendiri dengan performa yang Anda punya. Iblis akan coba berkata, engkau miskin, engkau adalah orang yang gagal. Iblis akan mencoba berkata, engkau belum menikah, engkau adalah orang yang gagal. No one loves you, tidak ada yang mengasihi kamu. Iblis akan berkata, engkau gak punya anak, engkau gak komplit. Iblis akan mencoba berkata, lihat temanmu sukses, follower ada puluhan ribu, follower berapa? Cuman ratusan doang. Jebakan yang pertama adalah jebakan performa. Anda menaruh nilaimu kepada performa yang ditetapkan oleh dunia ini. Anda menggantungkan your self-worth, nilaimu kepada apa yang dunia katakan. Dunia katakan Anda harus menikah, Anda harus punya anak, Anda harus kaya, Anda harus punya rumah, Anda harus punya mobil. Tetapi itu bukan yang Tuhan katakan.
Roma 8 ayat yang ke-29 saya mau katakan bagi setiap kita. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Hari ini saya mau berkata, tidak peduli Anda mungkin belum punya uang, Anda mungkin belum punya istri, belum punya suami, belum punya anak, belum punya rumah, belum punya mobil. You are the son of the living God. Engkau adalah anak daripada Tuhan yang hidup, and that is enough. Itu cukup, dan engkau berharga di mata Tuhan. Jangan biarkan dunia menilai engkau dan menjudge engkau, menghakimi engkau. Tetapi lihat dirimu dari sudut pandang Tuhan. Jebakan yang pertama, the first deception, adalah jebakan performa. Jangan sampai kita terjebak dengan jebakan performa. Yang kedua adalah jebakan penerimaan, acceptance. Maksudnya apa? Kita akan dengar banyak kata orang. Orang akan berpikir, si A rambutnya keriting ya, gak gitu cakep, jelek. Si B pendek ya. Dan kita di usia-usia ini adalah usia yang rentan, saudara. Kenapa? Karena kita peduli dengan apa kata orang. Dan itu masuk ke hati kita, mengganggu hidup kita. Si A pelayanan mulu ya. Itu akan mengganggu kita, dan kita mencoba untuk berubah. Si B gak asik ya, gak mau ngerokok. Gak asik pelayanan mulu. Gak asik gak mau nakal. Kita akan dijebak oleh acceptance, dan seolah-olah teman-teman kita menjauhi kita. Kalau hari Sabtu, hari Minggu, mungkin akan ada banyak tawaran untuk kita main dengan teman-teman. Tetapi kita memilih untuk ke gereja. Kita ada tugas di gereja, ada pelayanan di gereja. Pilih yang baik, pilih yang benar. Galatia 1 ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah kau cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Hari ini saya mau berkata, kita semua adalah hamba Kristus. Manusia boleh ngomong apapun yang negatif tentang engkau, tetapi yakinlah dengan apa yang Tuhan katakan tentang engkau. Mau orang bilang engkau pelayanannya gagal, engkau keluarganya tidak diberkati, engkau dikutuk oleh Tuhan, jangan percaya. Percayalah dengan apa yang Tuhan katakan dengan hidupmu, dan bukan apa yang orang lain katakan dengan hidupmu. Jebakan yang ketiga adalah jebakan saling menyalahkan. Nah, apa maksudnya? Ini adalah sesuatu yang saya alami, saudara. Ketika dalam hidup ini, di usia-usia kita ada di dalam fase, selain fase independent dan dependent, kita juga masuk yang namanya fase creating, menciptakan. Kita mulai kerja, kita mulai menciptakan uang, kita mulai keluarga, kita mulai menciptakan keluarga, kita mulai membangun relationship, kita mulai menciptakan sesuatu. Ini creating. Dan di dalam masa creating ini, tidak ada satupun di dunia ini yang selalu berhasil. Kita akan mengalami yang namanya kegagalan. Kita akan mengalami yang namanya kejatuhan. And that's fine. Dan itu gak masalah, semua orang ngalamin itu. Jangan pernah kita menyalahkan diri kita ataupun orang lain. Saya pun mengalami fase ini. Ketika saya gagal, saya menyalahkan diri. Saya memang bodoh, saya memang gak diberkati, mungkin Tuhan gak berkenan sama saya. Saya pun pernah mengalami fase ini.
Tetapi biarlah ini menjadi peringatan buat setiap kita untuk tidak terjebak di fase ini. Saya pun pernah mengalami yang namanya menyalahkan orang lain. Ya karena orang tua saya sih nggak ngerti bisnis, ngertinya cuma pelayanan doang. Nggak ada yang bisa bantuin saya bisnis. Saya pun pernah menyalahkan hal-hal seperti itu kok. Saya pun pernah menyalahkan keadaan. Kenapa ada COVID di dunia ini? Kenapa di zaman saya COVID terjadi? Saya pun menyalahkan, saya pun mencoba untuk menyalahkan. Tetapi hari ini saya mau ajak untuk setiap kita untuk tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan keadaan, apalagi tidak menyalahkan dirimu sendiri. Tuhan mengasihi engkau. Dia tidak akan menghukum engkau. Jangan punya pemikiran, karena saya tidak berdoa Tuhan menghukum saya. Dia tidak menghukum engkau. Kalaupun dia memberikan engkau didikan, itu untuk kebaikanmu dan bukan untuk menghukum engkau. Dia tidak pernah menghukum engkau. Mau engkau memberikan pepuluhan atau enggak, dia tidak akan menghukum engkau. Kalaupun dia memberikan sesuatu, itu adalah didikan dan bukan hukuman. Tidak pernah ada maksud jahat yang diberikan untuk kita. Tujuannya selalu untuk kebaikan kita. Roma 8 ayat yang pertama, catat baik-baik. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jangan menyalahkan dirimu, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan orang lain. Dan yang terakhir, jebakan yang terakhir yang Anda harus waspada adalah perasaan rendah diri. Anda merasa Anda tidak punya masa depan, Anda tidak sanggup, Anda tidak bisa berbuat banyak, Anda gagal. Nah, ini perasaan rendah diri. Anda melihat orang lain dan orang lain terlihat lebih sukses dibanding engkau. Dan Anda merasa makin minder. Saudara, saya mau beritahu, semua yang orang posting di sosial media itu hanya pura-pura bohong, saudara. Itu mungkin hanya foto 1 detik, foto mereka pelukan sambil ketawa, hanya 1 detik. Sisanya kenapa? Sisanya ngapain? Ya anaknya nangis, diminta foto mungkin. Mungkin setelah itu mereka kepanasan. Setelah foto di belakang sunset gitu kan. Setelah itu mereka kemana? Masuk mobil lagi. Sesuatu yang indah hanya 1 detik untuk difoto di IG, tetapi karena kita lihat hanya foto itu dan gak lihat behind the scene-nya, kita merasa hidup mereka sempurna dan hidup kita menderita. Enggak, saudara. Jangan membandingkan dirimu dengan sosial media orang lain. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Anda melihat siapa misalnya Pak Victor adalah seorang hamba Tuhan yang sukses dan berhasil. Sedangkan saya siapa? Pelayananku hanya untuk 3-4 domba. Hai saudara. Kalau Anda membandingkan, Tuhan Yesus pun minder sama Pak Victor. Tuhan Yesus gembala cuma berapa dombanya? 12 orang. Jemaatnya Pak Victor berapa ratusan. Kalau Tuhan Yesus bisa minder, dia pun minder. Lihat Pak Victor. Tetapi apakah dia minder? Enggak. Karena dengan 12 orang itu, dia menginjil seluruh dunia, saudara. Jemaatnya Pak Victor boleh ratusan, tapi sudah menginjil belum ke seluruh dunia? Kalah sama Petrus, saudara. Nah, luar biasa, mantap memang. Mantap memang. Sudah nulis kitab belum? Nah, masih kalah, saudara. Sampai nanti ada kitab tambahan, kitab Pak Victor. Nah, baru boleh berbangga sedikit. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Ingat, Tuhan Yesus pun muridnya cuma 12. So, berapapun yang dipercayakan dalam hidupmu,
Pegang itu baik-baik. Maksimalkan itu. Kalau saya boleh cerita, ibu saya lebih hebat daripada Tuhan Yesus. Ibu saya punya sekolah, Tuhan Yesus punya sekolah enggak? Enggak. Kita Mahanaim punya berapa banyak gedung yang Tuhan Yesus miliki? Enggak ada, saudara. Kita lebih hebat daripada Tuhan Yesus. Sekali kita menginjil, viewer kita berapa? Puluhan ribu. Tuhan Yesus ngajar berapa sih? Cuman 5.000. Ya, 5.000 laki-laki dan mungkin tambah perempuan. Ya paling berapa sih? 10.000 sekali nginjil. Kita sekali nginjil berapa, saudara? Lihat follower kita, lihat viewer kita di YouTube. Tetapi bukan berarti kita bisa membanggakan diri dan kita bilang kita lebih hebat daripada Tuhan Yesus. No, jangan membanding-bandingkan. Kita punya panggilan kita masing-masing dan berdirilah di panggilanmu masing-masing. 4 hal ini saya mau ingatkan, setelah itu kita akan sembah Tuhan dan kita akan selesai. Yang pertama adalah jebakan performa, penilaian dunia. Dunia akan berkata, kalau engkau mau sukses, engkau dianggap hebat. Kalau engkau sudah kaya, engkau sudah punya mobil, engkau sudah punya rumah. Tetapi Tuhan berkata, dari sejak engkau belum dilahirkan, aku sudah memanggil engkau anak. Sejak engkau belum dilahirkan, aku sudah memilih engkau. Sebelum engkau melakukan yang baik atau yang buruk, aku sudah mengasihi engkau. Engkau adalah anak daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, acceptance, penerimaan. Ingat, kita adalah hamba Tuhan. Jangan peduli dengan apa kata orang. Orang boleh pandang kita jelek, orang boleh ngomong apapun tentang kita. Arahkan telingamu dan pandanganmu kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab kita adalah hamba Allah dan bukan hamba manusia. Yang ketiga, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan diri sendiri, jangan menyalahkan orang lain. Tidak ada penghukuman di dalam Tuhan. Yang ada adalah kasih kepada setiap kita. Dan yang keempat, jangan kita menjadi rendah diri. Sebab kita memang tidak mampu, kita memang tidak bisa, kita memang tidak kudus. Tetapi Dia Tuhan yang memampukan kita, melayakkan kita, dan mengkuduskan kita. Tutup kitabmu, tutup catatanmu, kita akan sembah Tuhan. Ku yakin kau hadir di sini.